Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari judul yang kita ambil, yaitu Upaya Penyempurnaan Sistem Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Meliana Putri. Saya Abdul Eki. Izinkan kami untuk menjelaskan hasil diskusi. Penyempurnaan administrasi adalah merupakan suatu pengetahuan sosial yang baru dikembangkan orang pada abad ke-20 ini. Masa depan penyempurnaan administrasi ini akan menjadi lebih penting karena rencana perbaikan dan penyempurnaan administrasi ini diperlukan dalam mewujudkan tujuan pembangunan. 3 unsur yang membedakan perubahan administrasi dengan perubahan lainnya. 1. Kepentingan moral, yaitu memperbaiki status quo, menghilangkan cara yang salah di bidang administrasi. Yang kedua, perubahan terarah. Sekali penyempurnaan dilakukan, maka diusahakan penyempurnaan itu bersifat permanen. Yang ketiga, ketahanan administrasi. Perlu adanya dukungan politik agar perubahan status quo berjalan dengan lancar. Faktor yang mempengaruhi penyempurnaan administrasi yaitu yang pertama keadaan perubahan, yaitu tujuan dan sasaran. Yang kedua, agen pembaharu, yaitu orang yang melakukan perubahan. Yang ketiga, faktor lingkungan, yaitu kondisi negara tersebut. Penyempurnaan administrasi harus disesuaikan dengan lingkungan. Lingkungan tersebut dinamakan lingkungan administrasi. Lingkungan administrasi yaitu kondisi negara dan bangsa yang bersangkutan meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial. Yang pertama yaitu bidang politik. Lingkungan administrasi meliputi sistem politik yang dianut, keterkaitan antara administrasi dengan pemegang kedaulatan dan kekuatan-kekuatan politik, partisipasi masyarakat dalam proses politik, derajat keterbukaan dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat, kedudukan dan kekuatan hukum, serta perkembangan budaya dan kelembagaan politik pada umumnya. Yang kedua, bidang ekonomi. Tercermin dalam sistem ekonomi yang dianut, apakah ekonomi terbuka atau tertutup, ekonomi pasar atau ekonomi yang didominasi oleh pemerintah. Tingkat perkembangan ekonomi yang diukur dari tingkat pendapatan atau perkembangan struktur produksi dan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, bidang sosial. Banyak indikator yang telah dikembangkan di bidang pendidikan, seperti tingkat melek, huruf, dan partisipasi pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Di bidang kesehatan, seperti usia harapan hidup, tingkat mortalitas ibu yang melahirkan atau bayi yang dilahirkan, derajat gizi masyarakat, kehidupan keagamaan. Penyempurnaan administrasi dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Yang pertama, strategi penyempurnaan menyeluruh. Ini dapat dilaksanakan kalau kepemimpinan mendukung dan massa mendukung. Yang kedua, strategi sepotong-sepotong atau inkremental. Dapat dilakukan kalau kepemimpinan mendukung tetapi massa atau keadaan tidak mendukung. Atau sebaliknya, massa atau keadaan mendukung tetapi kepemimpinan politik tidak mendukung, maka dapat digunakan strategi inkremental. Yang ketiga, tidak ada strategi penyempurnaan. Artinya, penyempurnaan administrasi tidak dapat dilakukan kalau faktor kepemimpinan tidak mendukung dan faktor keadaan atau massa juga tidak mendukung. Filosofi penyempurnaan administrasi. Yang pertama, perubahan struktural. Perubahan struktur dan fungsi organisasi dalam suatu negara untuk mengoptimalkan kebutuhan dan diferensiasi tinggi. Yang kedua, perubahan kinerja meliputi menekankan pada teamwork atau personal performance versus social perform. Yang kedua, membedakan antara hasil atau accomplishment versus upaya yang dilakukan endeavor. Dalam penyempurnaan administrasi lebih ditekankan. Yang ketiga, efektivitas versus efisiensi. Cara penyempurnaan administrasi. Yang pertama, privatisasi, merupakan pergeseran dari usaha yang dilakukan atau dimiliki oleh pemerintah ke swasta. Sebagai hasilnya akan berkurang kecenderungan membesarnya peran pemerintah, pengendali negara atau state control, dan anggaran pemerintah. Yang kedua, debirokratisasi, merupakan usaha perampingan dan penyederhanaan birokrasi publik. Ini meliputi upaya penyempurnaan dan pengambilan keputusan, perampingan organisasi pemerintah, dekonsentrasi kewenangan, peningkatan produktivitas sektor publik, rasionalisasi proses administrasi, penyederhanaan pola perizinan seperti one stop service. Yang ketiga, perubahan sikap birokrasi,
Patologi birokrasi di negara berkembang biasanya memiliki kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri atau self-serving, mempertahankan status quo dan resisten terhadap perubahan, terpusat atau sentralisir, dan seringkali menggunakan kewenangannya untuk kepentingan sendiri. Yang keempat, etika birokrasi. Yang pertama, belum terciptanya tradisi administrasi yang baik. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dan sehingga menghambat tradisi administrasi yang baik. Yang ketiga, sistem politik yang belum mapan. Dan yang kelima, deregulasi dan regulasi. Deregulasi dimaksudkan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi, sedangkan regulasi dimaksudkan untuk melindungi dan memberi kesempatan bagi pihak yang lemah dan tertinggal untuk tumbuh. Hambatan penyempurnaan administrasi. Yang pertama, kurang sadarnya tentang kinerja administrasi. Yang kedua, mendapat tantangan status quo. Yang ketiga, sasaran rencana dan program penyempurnaan administrasi terlalu umum. Yang keempat, pengambil kebijakan tidak terlalu paham apa yang sedang terjadi atau apa yang harus dilakukan. Yang kelima, kegagalan menyebabkan keputusasaan. Upaya penyempurnaan administrasi di Indonesia. Usaha-usaha penyempurnaan dalam bidang administrasi, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan telah dilakukan secara terus-menerus, terutama penyempurnaan perencanaan program dan proyek dalam rencana tahunan. Sebagai hasil dari penyempurnaan perencanaan itu, maka tinjauan terhadap hasil pelaksanaan pembangunan dan perkiraan sumber-sumber pembiayaan dapat diselesaikan pada waktunya. Sasaran dalam upaya penyempurnaan administrasi pemerintah di negara Indonesia, yaitu yang pertama, meningkatkan pelaksanaan fungsi dan hubungan kerja antar lembaga-lembaga negara. Yang kedua, meningkatkan daya guna dan hasil guna seluruh aparatur negara dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dan orientasi pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan pembangunan dengan tetap mengusahakan keluasan dalam pelaksanaan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja, motivasi, dan disiplin kerja. Yang kelima, membina dan menyempurnakan badan-badan usaha ekonomi, lembaga-lembaga keuangan dalam rangka pembinaan dunia usaha. Yang keenam, menyempurnakan administrasi pelaksanaan pembangunan, meliputi perencanaan operasional pembangunan, sistem anggaran, dan pembiayaan pembangunan, masalah-masalah manajemen dalam pelaksanaan rencana tahunan. Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami, mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.